Shalom Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan Warta Sepekan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah. Praise and Worship dan Mesbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti melalui live streaming di Facebook dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp atau telepon. Ibadah Youth setiap hari Kamis melalui aplikasi Skype pukul 5 sore. Ibadah anak dapat diikuti melalui channel YouTube Superbook. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer. Demikian Warta Sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama pejamkan mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu Tuhan meminta kepadamu di hari Minggu ini Tuhan. Berikan kami mata yang terbuka supaya kami bisa melihat Engkau. Berikan kami hati juga yang terbuka Tuhan supaya kami bisa mengenal Engkau. Dan berikan kami telinga yang selalu mendengar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Shalom setiap jemaat yang ada. Hari ini kita mau menyanyikan sebuah lagu di mana liriknya berkata, God is here. Jadi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Amin. Let's sing. Oh
percaya Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Engkau kudus, biar kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Kiraparabashi, kiraparabashi. Kami mau nyanyikan, kudus-kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, nyanyikan kudus, kudus, kuduslah
Mari jemaat, kita akan satukan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah pada hari ini. Kami terlalu percaya bahwa Engkau suka dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan hari ini kami sungguh-sungguh merindukan bahwa kami dengan Engkau dipersatukan untuk menjadi satu seperti yang memang Engkau inginkan. Jangan biarkan kami terpisah dengan Engkau, Tuhan. Sehingga apa yang Kau rancangkan dan yang Engkau inginkan, akhirnya kami tidak dapat lakukan. Tapi dengan kebersamaan kami dengan Engkau, kami tahu Tuhan, itulah yang disebut sederap dan selangkah di dalam hidup ini. Bapa, sekarang turunkan kuasa-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu, untuk membuat kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman yang disampaikan. Dan kami percaya firman ini akan menjadi rema buat kami. Dan kami jalani kehidupan ini sekali lagi tepat seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau sama-sama untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini adalah bagian daripada firman yang sudah ditanamkan Tuhan di hati saya, yang saya harus bagikan kepada saudara semuanya. Yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-31. Saya ingin bacakan buat saudara sekalian sebagai ayat pembuka kita untuk belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saya percaya sekali bahwa Tuhan ingin bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang memuliakan akan namanya. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara dan saya harus diberkati oleh Tuhan? Itu bukan hanya sekedar supaya kita bisa senang, kita bisa membeli apa yang kita mau, kita bisa makan dari apa yang menjadi selera kita karena kita punya uang. Ini bukan masalah apa yang kita pakai sehingga kita harus diberkati. Ada banyak dari kita mungkin hari-hari ini berkata, Tuhan berkati saya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan ingin memakai saudara dan saya memuliakan akan namanya. Tapi sayang sekali hari-hari ini, dan bukankah ini terjadi di masa-masa lalu bahwa ada kesalahpahaman. Ada orang berpikir kalau kita memuliakan Tuhan itu dengan berkat yang ada dalam hidup kita, artinya kita memakai apa yang terbaik yang dunia bisa tawarkan. Kita mungkin bersaksi tentang mobil kita, kita bersaksi tentang rumah kita bersaksi tentang aset yang kita punya. Dan kita berkata, ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Buktinya, aku diberkati. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan sesuatu yang begitu dalam sekali. Karena dikatakan sekali lagi, saya ingin bacakan untuk setiap kita memahaminya dengan jelas. Amsal 14 ayat yang ke-31. Siapa menindas orang yang lemah? Dikatakan menindas orang yang lemah. Menghina penciptanya. Berapa banyak dari kita sudah melakukan penindasan bagi orang yang lemah. Mungkin bukan dengan kekuatan kita. Mungkin bukan dengan kita membuat tidak adil kepada orang lain karena kita mungkin punya sesuatu dan kita tidak beri kepada mereka. Tapi penindasan yang terjadi itu bisa melalui perkataan kita dan hati kita. Kita mulai berkata mungkin, lihat tuh, ada orang udah jadi Kristen bertahun-tahun. Tapi hidupnya tidak mengalami perubahan ekonomi. Tanpa sadar kita sedang menindas orang tersebut. Mungkin di dalam hati kita nggak sampai ngomong seperti itu sih. Di dalam hati kita mulai meremehkan orang lain. Melihat karena orang lain tidak punya. Dan kita berkata sudah jadi Kristen puluhan tahun. Tapi lihat hidupnya seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata apa? Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Belas kasihan kita. Belas kasihan kita kepada orang lain itu akan menghasilkan sekali lagi kemuliaan yang ditujukan kepada Tuhan. Pada waktu kita punya belas kasihan melihat orang miskin dan kemudian kita bertindak sesuatu, itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Tapi Anda dan saya harus memahami bahwa untuk membuat orang lain yang miskin ini atau menolong orang yang tidak mampu, yaitu dengan apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, aku gak bisa nolong orang lain karena aku gak ada.
Aku terbatas dengan kondisi seperti ini. Aku tidak memiliki apa-apa untuk aku bisa menolong orang lain. Benar, saya juga terbatas. Gereja ini terbatas untuk bisa menolong orang lain. Tapi bukankah Tuhan memberikan setiap dari kita iman? Karena pada waktu kita memiliki belas kasihan melihat orang lain yang mengalami kesusahan. Berapa banyak dari Anda mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat ada orang-orang yang sakit. Lihat Tuhan ada orang-orang yang lemah. Lihat Tuhan ada orang-orang yang miskin. Tuhan lihat ada orang-orang yang bodoh. Dan disitulah kita berkata, Tuhan pakai aku untuk merubah nasib orang itu. Melalui apa? Melalui karya-karya terbaik yang dapat Anda kerjakan. Anda berkata sekali lagi, aku gak bisa melakukan karya-karya terbaik. Aku terbatas. Benar, saudara dan saya juga terbatas. Tapi kasih Kristus, kuasa Kristus tidak pernah terbatas. Yang setuju katakan amin. Nah, pada waktu kita beriman kepada Tuhan, Tuhan, aku beriman. Seperti pada waktu kita mulai membangun sekolah terang mulia. Anda dan saya mengerti, kita secara gereja kita terbatas. Kita tidak punya keuangan cukup. Secara intelektual jelas saya juga terbatas. Kami semuanya juga yang menjadi guru-guru terbatas. Tapi kita punya belas kasih Kristus yang menjadi motor kekuatan yang luar biasa. Yang membuat kita kemudian berdoa berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon kepada Tuhan, apa? Yaitu berkatnya. Sehingga kita bisa membangun sekolah. Kita bisa membuat anak-anak yang miskin, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, pada waktu kita juga mulai bekerja untuk dapur raja, ataupun yang lainnya. Bukankah semuanya itu juga kita lakukan? Karena apa? Sekali lagi, didasari dari sebuah belas kasihan. Kita tidak punya, tapi kita punya belas kasihan. Dengan itulah kita bergerak dengan iman. Dan imanlah itu yang mewujudkan semuanya itu. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-11, dikatakan begini. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayat ini kita sudah baca hari Senin yang lalu. Di dalam presebosi pagi. Dan saya ulangi lagi ayat ini karena saya ingin membawa setiap dari Anda memahami. Bahwa iya Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas yang luar biasa. Yaitu untuk menempatkan orang-orang yang hina pada derajat yang seharusnya. Bahkan dikatakan derajat yang tinggi. Pada waktu saya melihat ada banyak sekali orang-orang miskin. Saya mengerti. Orang-orang itu menjadi miskin. Itu bukan karena mereka ingin jadi miskin. Tapi karena mereka tidak memiliki pendidikan cukup sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan yang baik. Mereka memiliki pendidikan yang sangat rendah sehingga mereka tidak menjadi orang profesional untuk dapat mengerjakan sesuatu dengan hasil terbaik. Cara untuk membuat mereka menjadi orang yang punya derajat yang tinggi melalui pendidikan. Pada waktu kita mulai berdoa supaya kita punya sekolah dengan satu tujuan. Mereka dari keluarga-keluarga yang miskin. Pada waktu anak-anak mereka dirubah nasibnya melalui pendidikan yang terbaik. Lalu apa yang terjadi? Kita percaya di masa depan mereka, derajat dari keluarga-keluarga miskin itu akan diangkat tinggi. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya rindu sekali Anda semuanya memahami. Betapa Tuhan sedang memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa di masa ini. Di tengah-tengah krisis global yang terjadi. Di saat kita tahu akibat daripada dampak daripada COVID-19 bukan cuma hanya masalah virus. Tapi karena kegoncangan ekonomi juga ikut bersama-sama di dalamnya. Tapi kita mengerti. Ini kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan terhadap gereja Tuhan. Yaitu gereja Tuhan harus memiliki kasih Kristus. Gereja Tuhan harus sama dengan hati Bapa sendiri. Gereja Tuhan harus sepadan. Harus beriringan bersama-sama. Mari kita lihat di bagian terakhir. Di dalam Mazmur pasal atau di dalam Amsal pasal yang ke-13. Ada sebuah perikop daripada judul di Amsal 13 yaitu bicara tentang istri. Tapi saya mau beritahu kepada Anda ini bukan cuma hanya bicara tentang istri secara jasmani. Tapi ini bicara tentang mempelai kerajaan sorga. Saya akan bacakan buat Anda. Amsal 31 di ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di sini? Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kata ia di sini ditujukan atau diarahkan kepada kita. Mempelai wanita sorga. Calon mempelai wanita surga.
Saya ingin bacakan sekali lagi. Kita dikatakan memberikan tangannya kepada yang tertindas. Berapa banyak dari Anda mulai mengulurkan tangannya kita kepada yang tertindas? Saya yakin sekali inilah waktunya gereja Tuhan mengalami babak yang baru. Apa yang disebut new normal. New normal ini bukan cuma hanya sekedar bahwa kita punya kebiasaan baru. Pergi kemanapun, masuk kemanapun kita cuci tangan. Kita mulai pakai masker. Kita mulai mendisiplin diri dengan pola hidup bersih. Bukan hanya itu saudara. Tapi new normal bagi gereja Tuhan adalah kembali kepada normal sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin membuat setiap Anda dan saya mempelai kerajaan sorga sebagai mempelai calon mempelainya yang normal. Yaitu apa? Memiliki kasih, memiliki kerinduan, memiliki kemauan untuk tangannya terulur kepada mereka yang tertindas. Hari-hari ini di luar sana ada banyak sekali orang-orang dihadapkan kepada kemiskinan. Mereka mungkin tidak pernah memilih untuk jadi miskin. Benar. Dengan kondisi keadaan di mana ada banyak perusahaan tutup. Ada banyak perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Sehingga banyak orang di PHK. Tiba-tiba orang jadi miskin. Saya mau beritahu kepada Anda. Ini waktunya gereja Tuhan. Yaitu saudara dan saya. Anda dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah mempelai kerajaan sorga. Kita adalah mempelai-mempelainya. Kita mau tunjukkan kepada dunia. Kita akan muliakan namanya Bapak kita. Akan muliakan akan pasangan kita yaitu Yesus Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang selalu mengulurkan tangan kepada mereka yang miskin. Sekali lagi, mari kita memahami firman Tuhan yang sederhana dan pendek ini yang saya sampaikan kepada saudara. Saya rindu sekali pada minggu ini perenungan kita masing-masing adalah sama. Yaitu berapa banyak dari Anda sudah mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita sorga. Berapa banyak dari Anda adalah pasangan-pasangan. Anda dan saya adalah pasangan bagi Kristus. Yang tepat seperti yang seharusnya. Yaitu hidup seorang wanita. Hidup seorang anak Tuhan. Yang memiliki hati daripada Bapa. Hati Bapa mengasihi orang banyak. Hati Bapa mengasihi dan mencintai. Hati Bapa penuh dengan belas kasih. Mari kita mau arahkan hati kita. Mari kita sama-sama arahkan hidup kita. Saya undang saudara semuanya yang ada dimanapun. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh Rapasyanda ya Rapatakar. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kira Patakar Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Saudara, di awal bulan Maret di mana kita mulai menerima begitu banyak berita yang menghebohkan di seluruh dunia. Dunia dilanda wabah virus COVID-19. Semua dari kita mulai menjadi cemas dan khawatir, dan bukankah kita kemudian melakukan banyak tindakan untuk mengamankan diri kita masing-masing supaya kita terbebas tentunya dari virus. Dan kita sama-sama mengerti keadaan ini membuat kita kemudian mulai melihat lebih ke dalam. Kita mulai mengukur keuangan kita. Ya jujur, itu juga yang saya lakukan. Saya mulai mengukur kira-kira gereja punya uang berapa ya untuk bisa bertahan di saat gereja tidak ada kebaktian selama beberapa minggu ke depan. Saya mulai mengukur tentang kekuatan keuangan keluarga kami juga. Saya pikir saudara juga sama.
Dan bukankah itu ternyata tanpa sadar gereja mulai mengurung diri dan mulai hanya bergerak untuk diri mereka. Mungkin kita melakukan banyak tindakan. Kita bagikan sembako, ya kita lakukan juga. Kita mengulurkan bantuan juga begitu banyak kepada banyak orang di sekitar kita. Tapi sebetulnya sekali lagi masih ada batasan yang terlalu sebetulnya sempit yang kita bangun. Karena sebetulnya Tuhan sedang membawa kita sampai kepada sebuah dimensi yang baru. Yaitu dimensi yang apa yang seharusnya itu kita kerjakan. Yaitu apa? Sekali lagi, menjadi mempelai kerajaan surga. Betapa pentingnya Anda dan saya itu menjadi sama dengan Kristus. Sama persis dengan apa yang Kristus kerjakan selama ini. Karena bukti bahwa kita adalah milik Kristus, sekali lagi, baik perkataan, perbuatan, bahkan tanda-tanda heran dalam hidup kita, itu sesuai dengan apa yang ada dalam Kristus. Oleh karena itu saya percaya, kalau hari ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, melalui ibadah online, saya ingin setiap dari kita punya cukup waktu untuk terus menyelidiki diri kita. Apakah kita betul-betul sudah kembali ke new normal, kembali kepada normal seperti yang Alkitab katakan. Saya terlalu yakin Tuhan mau membuat total restoration dan total restorasi dalam hidup kita, memperbarui hidup kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari sekali lagi arahkan hidupmu kepada Tuhan, arahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena saya yakin sekali pada waktu Tuhan berkata di awal Maret, bangun mesbah, penyembahan di mana-mana. Dan kita bersyukur di Facebook, kita lakukan, ada begitu banyak, ada ribuan orang ikut. Setiap malam di dalam mesbah keluarga malam. Tapi Anda dan saya harus katakan, mesbah keluarga malam itu tempat untuk menyembah. Dan kita tahu, di situ Tuhan akan hadir. Tapi kehadiran Tuhan itu akan menjadi bukti nyata kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu saya yakin sekali, di tengah-tengah kehidupan kita dipanggil untuk menjadi penyembah. Kita tahu seorang yang hidupnya intim bersama dengan Tuhan selalu harus ada tanda-tanda kekristenan atau tanda-tanda Kristus di dalam hidup kita. Yaitu apa? Hidup sama seperti apa yang Bapa kita lakukan. Mari kita nyanyikan lagu ini berulang kali. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kirapashikara patakara. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Panggil dia Bapa. Sentuh hati, Sentuh kami, ubah hidup menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. mari angkat tangan sama-sama. Bapa, Sentuh hatiku,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Mari kita mau sama-sama berdoa. Mari letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, jamah hatiku untuk menjadi sama seperti Engkau. Kalau Engkau memiliki kasih, aku percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengubah jemaat-Mu di tengah-tengah setiap keadaan. Dan di setiap keadaan yang ada adalah waktu untuk memproses. Kami percaya ini adalah waktu untuk kami diproses menjadi sama seperti Engkau, yaitu hidup kami penuh dengan belas kasihan. Karena kami percaya belas kasihanlah yang akan membuat setiap dari kami memiliki kekuatan untuk memuliakan nama, yaitu dengan setiap iman yang bangkit dari belas kasihan. Kami lihat di kanan kiri kami hari ini, kami mendengar di kanan kiri kami ada banyak orang sedang bergumul dengan kemiskinan. Kami tahu di luar sana ada banyak orang sedang berteriak tentang kekurangan. Di luar sana ada banyak orang berkata kami tidak berdaya. Kami tidak hanya mau cuma prihatin, tapi kami adalah orang-orang yang bertindak dengan penuh kasih. Bukan untuk menunjukkan bahwa kami mampu, tapi untuk menunjukkan bahwa kami punya kasih. Kasih yang nyata yang kami mau berikan bagi mereka, yaitu kasih Kristus yang ada dalam hidup kami. Bapak, sekali lagi berkati jemaat City of God, yaitu jemaat yang memiliki jati diri Kristus. Karena kami adalah calon mempelai kerajaan sorga. Hidup kami, tangan kami yang akan selalu terulur untuk menolong mereka yang miskin. Biar setiap dari kami ya Tuhan, tangan kami selalu terulur buat mereka yang tertindas. Terima kasih Bapak. Sekarang hamba berdoa. Mari jemaat kedapkan kedua tangan Anda masing-masing. Bapak, kami memintakan berkat bagi anak-anak mereka yang bekerja. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka. Mereka yang bisnis diberkati Tuhan di dalam nama Yesus dan bisnis mereka. Mereka yang studi, berkati studi mereka, kuliah mereka dalam nama Yesus. Di dalam rumah tangga, Kau pelihara mereka dengan kesehatan, damai sejahtera. Dan mereka yang sakit, aku berkata di dalam nama Yesus sembuh. Karena Tuhan yang penuh kuasa, darahmu, bilurmu menyembuhkan. Dan kami percaya, kami semuanya adalah orang-orang yang akan terus menjadi kuat bersama Engkau. Karena Roh Kudus tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat setiap tangan yang memberi. Setiap kami yang memberikan persembahan, baik perpuluhan, persembahan minggu. Apapun yang kami beri, ini adalah ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan. Bentuk daripada ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Inilah pemberian kami yang tulus. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami dipelihara di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Mari saudara kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan, amin, amin. Saudara, sedikit pengumuman buat setiap dari kita. Kami rindu sekali untuk sekali lagi kita akan bertindak sesuatu, yaitu berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi kita sudah lewati 3 bulan lebih. Tentunya ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Tapi saya ingin kita belajar juga berbagi bagi orang-orang yang ada di lingkungan gereja di sekitar yang ada. Nah, oleh karena itu kita ada beberapa hal yang akan kita coba lakukan untuk kita bisa berbagi bagi mereka. Yaitu bukan cuma hanya sekedar memberi sembako, bukan. Tapi kita ingin coba mulai mengedukasi mereka dan memberikan bantuan fasilitas, yaitu apa? Kesehatan. Berupa tempat-tempat untuk cuci tangan bagi orang-orang yang ada
di lingkungan, di sekitar gereja yang tidak mampu untuk mengadakannya. Karena kita tahu, kita pasti harus turut bersama-sama dengan pemerintah kita untuk menjaga kesehatan dan juga memberikan kegerakan kesehatan bagi banyak orang. Nah, kita bisa bantu mereka dengan beberapa hal. Nah, oleh karena itu sekali lagi, saya percaya tanda-tanda Kristus ada dalam hidup kita. Itu apa? Kasih yang menjadi nyata. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.